Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nur Afni Ananda dengan NIM 112111300 dari kelas Applikom Statistik 3 STIE Bank BPD Jateng. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis regresi sederhana untuk memenuhi tugas Applikom Statistik. Analisis regresi digunakan untuk tujuan peramalan, di mana dalam model tersebut ada sebuah variabel dependen atau tergantung dan variabel independen atau bebas. Pertama, saya akan membahas contoh kasus pada PT Cahya. Dalam beberapa bulan, sangat gencar mempromosikan sejumlah barang elektronik dengan membuka outlet-outlet di daerah Bali. Berikut ini data mengenai penjualan elektronik dan biaya promosi yang dikeluarkan di 15 tempat di Bali. Lalu masalah yang akan diteliti adalah 1. Apakah ada hubungan antara sales dengan biaya promosi? 2. Apakah kecenderungan penjualan di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan? Maka langkah pengujiannya adalah masukkan data ke data view, maka hasilnya seperti ini. Untuk melakukan analisis, yang pertama klik Analyze, selanjutnya klik Regression, lalu pilih Linear. Selanjutnya, pindahkan variabel penjualan ke kolom dependen, dan pindahkan variabel biaya promosi ke kolom independen. Dan masukkan variabel nama tempat atau daerah ke kolom cash label. Isi kolom method dengan perintah enter dan tekan continue. Lalu klik option. Pada pilihan stepping method kriteria, masukkan angka 0,05 pada kolom entry dan beri tanda centang pada include constant in equation, dan pada pilihan missing value, centang exclude cases leaseways. Kemudian pilih kolom statistik. Pada regression coefficient, kita centang estimate dan klik pada pilihan deskriptif pada kolom sebelah kanan, serta tetap aktifkan model fit. Selanjutnya, klik continue dan oke. Maka akan muncul hasil output seperti ini ya teman-teman. Berdasarkan hasil output, 1. Rata-rata penjualan dengan jumlah data 15 daerah adalah 203,87 juta dengan standar deviasi 44,360 juta. 2. Rata-rata biaya promosi dengan jumlah data 15 daerah adalah 25,40 juta dengan standar deviasi 9,657 juta. Untuk menjawab pertanyaan pertama,
Apakah ada hubungan antara frekuensi biaya promosi dengan jumlah penjualan? Dari hasil perhitungan didapatkan, angka korelasi antara penjualan dengan promosi yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,964. Artinya, hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara penjual dengan biaya promosi searah. Artinya, jika semakin besar biaya promosi di tiap daerah, akan membuat penjualan cenderung akan meningkat. Lalu berdasarkan arahnya, apabila positif, maka hubungannya searah. Jika satu variabel naik, maka yang lain ikut naik. Lalu apabila negatif, maka hubungannya berlawanan. Jika satu variabel naik, maka yang lain turun. Untuk melihat hubungan antara variabel biaya promosi dengan penjualan signifikan atau tidak dapat dilihat dari angka probabilitas sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Ketentuan mengatakan jika angka probabilitas kurang dari 0,05, maka ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut dan sebaliknya. Lalu untuk menjawab masalah 2, apakah kecenderungan penjualan di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan? Untuk kepentingan tersebut, kita menggunakan angka-angka di atas pada bagian prediction value. Cara melihatnya, membandingkan antara data penjualan penelitian awal dengan data penjualan hasil prediksi. Jika ingin mengetahui caranya, yaitu formulanya Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah penjualan, A adalah angka konstan dari unstandardized coefficient, B adalah angka koefisien variabel biaya promosi, dan X adalah angka biaya promosi pada daerah ke N. Kesimpulan yang didapat dari kasus di atas adalah hubungan antara penjualan dengan biaya promosi 0,964 atau sangat kuat, searah, dan signifikan. Pengaruh penjualan terhadap biaya promosi sebesar 93%, pengaruh variabel lain di luar model sebesar 7%, dan kecenderungan biaya promosi secara umum mengalami kenaikan atau meningkat. Selanjutnya pada latihan 6, PT Anak Negeri ingin menghitung gaji pegawainya dengan masa kerja selama dia mengabdi di perusahaan tersebut. Berikut data masa kerja pegawai dan gajinya. Lalu masalah yang akan diteliti adalah 1. Apakah ada hubungan antara masa kerja dengan jumlah gaji pegawai? 2. Apakah kecenderungan gaji pegawai di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan? Seperti biasa, inputkan data ke SPSS terlebih dahulu, maka hasilnya seperti ini. Untuk melakukan analisis, yang pertama klik Analyze, selanjutnya klik Regression, lalu pilih Linear, lalu masukkan variabel masa kerja ke Independen dan gaji ke Independen. Isi kolom metode dengan perintah Enter dan tekan Continue. Lalu klik Option. Pada pilihan Stepping Method Kriteria, pada entry kita masukkan saja 0,05. Lalu beri tanda centang pada Include Constant in Equation, dan pada Missing Values, centang Exclude Cases Lead With. Lalu klik Continue. Kemudian pilih Statistik. Pada Regression Coefficient, kita centang Estimate. Klik pada pilihan Deskriptif pada kolom sebelah kanan, dan serta tetap aktifkan mode Fit. Selanjutnya, klik Continue, dan klik OK.
maka akan muncul hasil output seperti ini ya teman-teman. Berdasarkan hasil output, 1. Rata-rata masa kerjanya yaitu sebesar 8,70 dengan standar deviasi 3,895. Dan rata-rata gaji pegawai dari 20 data pada soal yaitu sebesar 675,00 dengan standar deviasi 213,060. Lalu untuk menjawab pertanyaan pertama, apakah ada hubungan antara masa kerja dengan jumlah gaji pegawai? Dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara gaji dengan masa kerja yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,926. Artinya, hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Berdasarkan arahnya, apabila positif maka hubungannya searah. Jika satu variabel naik, maka yang lain akan ikut naik. Apabila negatif, maka hubungannya berlawanan. Jika satu variabel naik, maka yang lain turun. Untuk melihat hubungan antara variabel gaji dengan masa kerja, itu signifikan atau tidaknya dapat juga dilihat dari angka probabilitas atau signya itu sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Nah, dari ketentuan ini menyatakan jika angka probabilitas kurang dari 0,05, maka ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Lalu untuk menjawab masalah kedua, apakah kecenderungan gaji pegawai di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut bisa disimpulkan bahwa hubungan antara gaji dengan masa kerja adalah 0,926 atau sangat kuat, searah dan signifikan. Pengaruh gaji terhadap masa kerja yaitu sebesar 85% pada tabel model summary kolom square. Sisanya, pengaruh variabel lain yaitu 15%. Dan kecenderungan gaji pegawai di masa yang akan datang secara umum mengalami kenaikan atau meningkat. Demikian penjelasan mengenai analisis regresi sederhana dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.